Semakin kamu berusaha menyenangkan semua orang, semakin kamu kehilangan penghormatan mereka. Terdengar menyakitkan, tetapi itulah kenyataan yang dialami banyak orang. Dan hari ini, kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi. Pernah tidak kamu merasa aneh melihat seseorang yang sebenarnya tidak lebih pintar darimu, tidak lebih rajin darimu, bahkan tidak lebih berpengalaman darimu, tetapi entah kenapa, pendapatnya selalu didengar, kehadirannya dihargai, dan orang memperlakukannya dengan hormat. Sementara kamu yang selama ini berusaha baik kepada semua orang, berusaha membantu ketika dibutuhkan, berusaha menjaga hubungan agar tetap harmonis, justru sering dianggap biasa saja. Ketika kamu berbicara, orang memotong ucapanmu. Ketika kamu memberikan pendapat, orang meremehkannya. Ketika kamu menginginkan sesuatu, orang menganggapnya tidak penting. Lama-kelamaan kamu mulai bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang salah? Mengapa semakin keras kamu berusaha diterima? Semakin sering kamu merasa tidak dihargai? Mengapa ada orang yang cukup diam, tetapi dihormati? Sementara ada orang yang selalu hadir, namun dianggap tidak ada. Pertanyaan seperti ini sering muncul terutama ketika kita mulai memasuki fase dewasa, fase ketika kita menyadari bahwa dunia tidak selalu menghargai niat baik. Dunia tidak selalu memberikan penghargaan kepada orang yang paling tulus. Dan yang lebih menyakitkan, terkadang orang yang paling sering diremehkan justru adalah mereka yang paling banyak mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kita mulai merasa kesepian. Meskipun berada di tengah banyak orang, kita mulai overthinking setiap percakapan yang terjadi. Kita mengingat kembali kata yang diucapkan seseorang kepada kita berulang kali sebelum tidur. Kita bertanya, apakah kita kurang pintar, kurang menarik, kurang sukses, atau mungkin memang tidak cukup berharga untuk dihormati. Namun menurut para filsuf Stoik, sering diremehkan bukan selalu karena kamu tidak memiliki nilai. Dalam banyak kasus, justru karena tanpa sadar, kamu mengirimkan sinyal kepada dunia tentang bagaimana mereka boleh memperlakukanmu. Dan kabar baiknya, sinyal itu bisa diubah. Yang akan kita bahas hari ini bukan tentang cara membuat semua orang menyukaimu. Bukan juga tentang cara menjadi orang yang ditakuti. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting. Mengapa orang meremehkanmu? Bagaimana hal itu bisa terjadi tanpa kamu sadari? Dan bagaimana membangun wibawa yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun? Karena terkadang masalah terbesar dalam hidup bukanlah ketika orang membencimu. Masalah terbesar adalah ketika mereka tidak lagi menganggapmu penting. Jika kita melihat lebih dalam, salah satu penyebab terbesar seseorang sering diremehkan adalah karena ia terlalu sibuk mencari persetujuan dari orang lain. Ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah, selalu membantu, selalu tersedia, dan selalu mengatakan iya agar tidak mengecewakan siapapun. Pada awalnya hal itu terlihat seperti kebaikan. Namun seiring waktu, dunia mulai membaca perilaku itu dengan cara yang berbeda. Ketika kamu terlalu mudah diakses, orang mulai menganggap waktumu tidak berharga. Ketika kamu selalu mengalah, orang mulai menganggap pendapatmu tidak penting. Ketika kamu terus berusaha menyenangkan semua orang, perlahan kamu kehilangan kemampuan untuk berdiri teguh pada dirimu sendiri. Yang menyakitkan adalah proses ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita berpikir sedang menjadi pribadi yang baik, padahal sebenarnya kita sedang mengajarkan orang lain bahwa batas kita bisa dilanggar kapan saja. Coba ingat berapa kali kamu mengatakan, tidak apa-apa, padahal sebenarnya kamu kecewa. Berapa kali kamu menahan pendapat karena takut suasana menjadi tidak nyaman. Berapa kali kamu menerima perlakuan yang tidak pantas hanya karena tidak ingin dianggap egois. Semakin sering hal itu dilakukan, semakin kuat pesan yang diterima lingkunganmu. Mereka mulai percaya bahwa kamu akan tetap bertahan, apapun yang mereka lakukan.
Dalam pandangan Stoik, penghormatan tidak lahir dari usaha membuat semua orang nyaman. Penghormatan lahir ketika seseorang memiliki prinsip yang jelas dan berani mempertahankannya dengan tenang. Marcus Aurelius tidak dihormati karena selalu menyenangkan semua orang. Ia dihormati karena memiliki karakter yang stabil. Dia tidak berubah hanya karena ingin diterima. Banyak dari kita justru melakukan kebalikannya. Kita menyesuaikan diri dengan semua orang, sampai akhirnya tidak lagi tahu siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika identitas mulai kabur, wibawa juga ikut menghilang. Orang sulit menghormati seseorang yang bahkan tidak menghormati batas dirinya sendiri. Inilah mengapa semakin keras kamu mengejar pengakuan, semakin jauh pengakuan itu terasa. Karena penghormatan bukan sesuatu yang bisa diminta. Penghormatan adalah konsekuensi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri setiap hari. Penyebab berikutnya, yang membuat seseorang sering diremehkan adalah kebiasaan meragukan dirinya sendiri. Ini adalah bentuk kelemahan yang tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat mudah dirasakan oleh orang lain. Ketika seseorang terus-menerus mempertanyakan kemampuannya, meminta validasi atas setiap keputusan, atau takut mengambil langkah tanpa persetujuan orang lain, ia tanpa sadar menunjukkan bahwa dirinya sendiri belum percaya pada nilai yang ia miliki. Dan dunia memiliki kebiasaan yang cukup keras. Dunia sering memperlakukan kita berdasarkan cara kita memperlakukan diri sendiri. Jika kamu terus menganggap dirimu tidak cukup baik, banyak orang akan mengikuti penilaian itu. Jika kamu selalu meminta maaf bahkan ketika tidak melakukan kesalahan, orang akan terbiasa menempatkanmu pada posisi yang lebih rendah. Di usia dewasa kita sering menghadapi fase yang sangat melelahkan. Kita melihat teman-teman yang tampak lebih sukses. Kita melihat orang lain membeli rumah, membangun bisnis, menikah, atau mencapai impian yang selama ini kita kejar. Lalu tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Overthinking menjadi teman setiap malam. Kita bertanya apakah kita terlambat, apakah kita gagal, apakah hidup kita salah arah. Dari luar mungkin tidak ada yang tahu. Tetapi di dalam diri terjadi pertarungan yang melelahkan. Ketika keraguan ini berlangsung terlalu lama, cara kita berbicara berubah, cara kita berjalan berubah, cara kita mengambil keputusan berubah. Kita menjadi ragu-ragu bahkan terhadap hal-hal yang sebenarnya kita pahami. Orang-orang di sekitar akhirnya melihat ketidakpastian itu. Mereka mulai meragukan kita sebagaimana kita meragukan diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang penting. Kamu tidak harus menjadi yang terbaik untuk menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak harus menang dibanding orang lain untuk memiliki harga diri. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa jauh ia berada di depan orang lain. Nilai seseorang ditentukan oleh seberapa jujur ia menjalani hidup sesuai prinsipnya. Ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan dunia dan mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, perlahan muncul ketenangan yang berbeda. Bukan karena semua masalah selesai. Bukan karena semua orang akhirnya menghargaimu. Tetapi karena kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada penilaian mereka. Dan saat itulah sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang yang sebelumnya mengabaikanmu mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihat seseorang yang lebih tenang, lebih mantap, dan tidak lagi haus pengakuan. Mereka melihat seseorang yang akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Ada satu penyebab lain yang jauh lebih dalam dan sering tidak disadari, yaitu kebiasaan mengorbankan diri secara berlebihan demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka terus memberi, terus memahami, terus memaklumi, maka suatu saat orang lain akan menghargai pengorbanan tersebut. Namun realita hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Dalam banyak kasus, semakin kamu membiarkan dirimu dimanfaatkan, semakin orang menganggap pengorbananmu sebagai sesuatu yang normal. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai kebaikan. Mereka melihatnya sebagai kewajibanmu. Inilah salah satu kenyataan paling pahit dalam kehidupan dewasa. Tidak semua orang akan menghargai ketulusan. Tidak semua orang akan membalas loyalitas. Ada orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu dan menghilang ketika kebutuhan itu selesai. Ada orang yang menikmati perhatianmu, tetapi tidak pernah benar-benar peduli pada keadaanmu. Ada pula orang yang hanya menghargaimu selama kamu memberikan manfaat bagi mereka. Ketika hubungan seperti ini berlangsung bertahun-tahun, seseorang bisa mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia menjadi lelah secara emosional, tetapi tetap bertahan karena takut kehilangan hubungan tersebut. Ia merasa kesepian bahkan ketika dikelilingi banyak orang.
Ia merasa tidak dipahami meskipun terus berusaha memahami orang lain. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai percaya bahwa menerima perlakuan buruk adalah harga yang harus dibayar agar tetap diterima. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan karakter orang lain, tetapi kita bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan akses terhadap hidup kita. Ini bukan tentang menjadi dingin atau antisosial. Ini tentang memahami bahwa kedamaian batin memiliki nilai yang sangat mahal. Tidak semua orang pantas mendapatkan energi, waktu, dan perhatianmu. Terkadang tindakan paling dewasa bukanlah bertahan. Terkadang tindakan paling dewasa adalah melepaskan. Ketika kamu mulai berani menetapkan batas yang sehat, beberapa orang mungkin menjauh. Sebagian mungkin kecewa. Sebagian bahkan mungkin menyebutmu berubah. Tetapi perubahan itu bukan tanda bahwa kamu menjadi buruk. Perubahan itu adalah tanda bahwa kamu akhirnya belajar menghargai dirimu sendiri. Dan seringkali saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, dunia perlahan ikut belajar melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, alasan terbesar seseorang diremehkan bukan karena ia tidak memiliki nilai, melainkan karena nilai tersebut belum tercermin dalam cara ia menjalani hidup. Dunia tidak selalu melihat isi hati kita. Dunia lebih sering melihat sikap kita, keputusan kita, batas yang kita buat, dan cara kita memperlakukan diri sendiri. Jika selama ini kamu merasa sering diabaikan, sering tidak dianggap, atau selalu menjadi pilihan terakhir, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup tidak adil atau bahwa dirimu tidak berharga. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk melihat ke dalam dan bertanya dengan jujur, apakah aku sudah menghormati diriku sendiri? Apakah aku terlalu bergantung pada persetujuan orang lain? Apakah aku membiarkan orang melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar? Pertanyaan-pertanyaan itu memang tidak nyaman, tetapi seringkali di sanalah awal perubahan dimulai. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa semua orang akan menghormatimu. Stoikisme juga tidak mengajarkan cara menjadi orang yang ditakuti. Yang diajarkan adalah sesuatu yang lebih kuat dari keduanya, yaitu menjadi pribadi yang tetap kokoh bahkan ketika penghargaan dari luar tidak datang. Karena ketika harga dirimu tidak lagi bergantung pada pujian, ketika ketenanganmu tidak lagi bergantung pada penerimaan orang lain, dan ketika keputusanmu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut ditolak, kamu akan menemukan kebebasan yang selama ini dicari banyak orang. Mungkin tidak semua orang akan menyukaimu. Mungkin tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Namun itu tidak masalah. Tugasmu bukan membuat semua orang terkesan. Tugasmu adalah membangun karakter yang membuatmu bisa menghormati dirimu sendiri ketika bercermin setiap hari. Jadi jika ada satu hal yang perlu kamu ingat setelah video ini selesai, ingatlah bahwa penghormatan sejati selalu dimulai dari dalam. Saat kamu berhenti mengejar validasi dan mulai membangun nilai dirimu sendiri, perlahan hidup akan berubah. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, dari semua penyebab yang kita bahas hari ini, mana yang paling sering terjadi dalam hidup kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, kamu jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang menemukan kembali harga dirinya.